Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report bocoran soal SKB Keuangan 2020. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian SKB dan jadi PNS, oke? Ini ada FR tadi saya ujian penata keuangan KL, tantangan ekonomi moneter, Undang-Undang 17 garis miring 2003 dan PMK 109. Kalau nggak salah itu tentang apa? Pajak dialokasikan ke bansos. APBN sebagai apa? Pencatatan dana pembangunan dalam APBN. Hitung bunga penjualan kredit dan jurnalnya sama bunga bank. Hitungan perbandingan skala tugas BUN. Seingatnya sih itu ini kata yang sudah tes tadi juga. FF Pranata laporan keuangan gambaran soalnya kayak gini, siapa tahu mirip-mirip. Adjustment pengertian akuntansi menuju akrual, kas berbasis akrual, auditing, manajemen, perpajakan, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi semester 1 tanggal berapa, bulan berapa. Oke. Dan FR penata keuangan tadi aku dapat soal ekonomi, teori semua pajak, dapat satu soal gampang. Q&A-nya tanya jawabnya begini, ada yang masuk tentang PP 12 2019. Kalau aku tadi nggak dapat, kalau aku malah belajarnya itu semalam, malah beda yang keluar. Teori akuntansi nggak ada. Teori akuntansi aku dapat yang dasar, pasti bisalah kakak-kakak di sini. Ada keluar PP 71 garis miring 2010 nggak? Soalnya kayak TKP ada dapat nggak? Maka aku dapat paling teori ekonomi, pengertian macam-macam kebijakan sama tentang anggaran gitu deh. Ada jurnal kah yang tentang anggaran banyak gak kak? Kalau aku nggak dapet kas cuma akuntansi nyerempet dasar banget, gak tahu kalau yang SKB setelah ini. Cuma dasar pengertian aja, tapi lebih baik pelajari semua. Aku pelajari PP 12 2019 aja yang keluar malah beda dari yang aku pelajari. Kakak ambil kementerian atau Pemda, aku BNN. Banyak yang dapat undang-undang tipikor, kakak juga dapat. Aku dapat satu soal yang kayak gini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 membahas tentang itu kak gitu kak, selebihnya teori ekonomi. Oh jadi lebih dominan ekonominya kak. Ya kalau aku sih gitu, gak tahu nanti kakak yang setelah ini mau tes mungkin ada yang beda. Undang-Undang Nomor 1 2003 atau Undang-Undang Nomor 17 2003. Soalnya apa yang pelajari semua nggak ada yang keluar di SKB itu yang bahan keuangan negara lah isinya, pokoknya itu undang-undang berapa. Tentang pembendaraan negara ya kalau nggak salah ya gitu kan, soalnya simpel sebenarnya tapi kalau nggak teliti bahaya. Intinya banyak belajar sama tenang hadapi soalnya. Teori ekonomi yang supply demand itu ya, teori ekonomi yang aku dapat tuh pengertian kebijakan moneter sama fiskal dan lain-lain. Itu doang yang tadi aku ingat. Makasih kak sharingnya, semoga jadi yang terbaik ya daripada pesaingnya, amin. Verifikator keuangan, hari ini pesaing saya ujian SKB di ruangan itu saya tahu semua formasi verifikator keuangan. Kalau lihat labnya tidak ada satupun dari mereka yang coret-coret kertas atau seperti menghitung, jadi kemungkinan besar soal akan banyak teori secara kalaupun ada hitungan pajak atau akuntansi nggak mungkin hitung pakai keluar kepala, pasti harus coret-coret kertas. Jadi untuk kesimpulannya silahkan teman-teman sendiri simpulkan supaya belajar lebih efektif. BTW ini untuk ke Pemda ya, selamat berjuang. Jadi intinya si orang ini memata-matai pesaingnya yang sedang ujian. Mungkin dianya ujiannya di hari berikutnya. Iya benar emang gak ada hitung-hitungan kak, penjurnalan pun katanya gak keluar baik jurnal akuntansi pemerintah ataupun komersil. Ini ada FR penata keuangan. Assalamualaikum, saya mau berbagi FR hari ini. Semoga membantu ya, motivasi yang menghasilkan pikiran baik negatif positif dikalikan kekuatan dan pengharapan menuju tujuan. Itu teori apa?
Pemicu krisis moneter, A. Kerusuhan, B. Naiknya nilai dolar. Johan berniat menabung 1 juta tiap bulan dengan bunga 10%. Pada akhir bulan ketiga berapa tabungan Johan? 10% kali 1 juta berarti 100.000 ya. Bunganya 100.000 kali 3 bulan 300.000. Ya seperti itulah. Penjualan kredit tanggal 3 Rp 1.200.000, syarat 5/15, N60 diterima, pembayaran kredit tanggal 3 pada tanggal 14. Berapa jumlah penerimaan? Fungsi prinsip asas APBN, fungsi dan tugas Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Jumlah uang muka pada KPPN, ini nggak tahu soalnya yang emang susah atau typo tulisannya. Jurnal-jurnal umum, batas penetapan peraturan atas laporan keuangan yang disampaikan ke DPRD. Keuangan atau keruangan? Mungkin maksudnya keuangan ya. Peraturan yang ditetapkan tiap tahun atas laporan keuangan menganut asas apa? Sisanya masih ingat-ingat motivasi. Fungsi prinsip asas APBN. Fungsi dan tugas Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Jumlah uang muka pada KPPN. Pokoknya jurnal ada beberapa soal yang sama persis dan keluar 2 kali. Batas penetapan peraturan atas laporan. Oh, ini tadi udah ya. Pembelian perlengkapan secara kredit mempengaruhi apa? Jawaban aset meningkat, utang meningkat. Oh, ini lanjutan yang tadi nih. Sorry, ini ke copy lagi. Pokoknya pembelian perlengkapan secara kredit mempengaruhi jawaban aset meningkat, utang meningkat. Pengertian subsidi ekonomi mikro dan makro, kebijakan moneter dan fiskal banyak. Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan terkait penerimaan, dalam hal ini belum ada penerimaan sama sekali, tetap membuat laporan pertanggungjawaban atau tidak. Keunggulan pengukuran probabilitas. Beda sistem akuntansi pemerintahan dan umum, laporan keuangan untuk eksternal atau internal. Wah, lumayan nih. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang diberikan yang dibaca PNS. Jadi supaya kalian belajarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu melebar, lebih baik kalian pantau terus FR yang telah beredar dan FR yang diberikan yang dibaca PNS. Pokoknya jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info nih. Tekan tombol ini dan tekan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan info, oke? Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.